Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya awali dari sebuah tantangan yang seperti yang disodorkan kepada kami, bahwa negara yang besar, negara yang kuat, bukan dilihat dari luasnya wilayah, kuatnya tentaranya. Nah, sekarang ini coba ini menarik dari Sindunata. Kalau agama jadi bencana, ini dalam sebuah buku. Kalau agama jadi bencana, rusaknya atau bangunan agama itu disebabkan oleh tiga. Yang pertama adalah taklid buta pada pemimpin agama. Yang kedua, tujuan dikalahkan cara. Ya, formalitasnya didahulukan daripada esensialnya. Cara lebih diutamakan daripada tujuan. Pakaian lebih diutamakan daripada makosidus syariahnya. Nah, ini bisa menyebabkan runtuhnya bangunan agama. Kemudian seruan ke zaman ideal. Ya, kita mungkin masih ingat, piye penak zamanku toh. Nah, itu kan sebenarnya upaya-upaya untuk mengarahkan kembali sebuah kondisi yang ideal zaman dulu, dan itu belum bisa diterapkan, tidak mungkin bisa menjawab persoalan saat ini kan. Lanjut. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, para adik-adik, lanjut ya. Nah, kita sekarang kenapa kita harus kembali kepada atau mengarus utamakan Pancasila dan moderasi beragama. Dari sekian tadi tantangan itu mengerucut pada tiga hal. Yang pertama adalah tantangan bagaimana berkembangnya cara pandang, sikap, dan praktek beragama secara berlebihan, ya, tetapi mengesampingkan martabat kemanusiaan. Nah, ini beragama tapi tidak mengindahkan nilai-nilai kemanusiaan. Yang penting seakan-akan ini sudah benar sesuai dengan syariat. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, berkembangnya klaim kebenaran secara sepihak, secara subjektif, tidak dipandu dengan berbagai dalil atau sumber lain. Ini. Yang ketiga adalah berkembangnya semangat beragama, tapi tidak selaras dengan kecintaan dengan berbangsa dan bernegara dalam tingkat NKRI. Nah, inilah kemudian mengapa moderasi beragama itu hadir melalui Pancasila dan seterusnya. Lanjut. Ya. Jadi moderasi beragama itu sejatinya bukan agama baru, ideologi baru, ajaran baru. Tetapi cara pandang, mindset, pola pikir, bagaimana orang itu bersikap, praktek beragama dalam kehidupan bersama-sama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama. Sekali lagi, moderasi beragama itu yang dikedepankan adalah esensi agama yang melindungi martabat kemanusiaan, membangun kemaslahatan umum, berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa. Nah, kita kembali kepada Pancasila sebagai kesepakatan berbangsa dan bernegara, karena dulu para the founding father, pendiri bangsa ini sudah sepakat bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Dan ini yang mempertegas bahwa negara kita ini bukan negara Islam, tapi Darussalam. Negara yang berdasarkan perdamaian dan juga negara berdasarkan kesepakatan. Ada kesepakatan yang dimaksud di sini adalah Pancasila itu sendiri. Lanjut. Nah, kalau Gus Dur beliau mengatakan dasar negara yang pertemukan paham nasionalisme dan agama, sehingga tidak ada tempat bagi negara yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Artinya apa? Pancasila ini sejatinya titik temu ya dari berbagai kelompok. Pancasila ini menjadi sebuah irisan antara agama dan negara, karena tidak ada sedikitpun ayat yang bertentangan dengan sila-sila dari Pancasila yang bertentangan dengan agama itu sendiri. Maka Pancasila ini sebagai pemersatu bangsa, dan ini harus diperkuat. Tidak hanya sekedar dihafalkan Pancasila ada 5 dasarnya, tapi kemudian tidak dikejawantahkan dalam kehidupan. Tetapi kita harus mampu mengejawantahkan nilai-nilai Pancasila sebagai bentuk implementasi nilai-nilai agama. Lanjut. Nah, maka saya katakan
Pancasila sebagai kalimatun sawa, titik temu relasi antara agama dan negara. Ya. Ada hubungan simbiotik mutualisme kata Gus Aris tadi. Agama perlu legitimasi dari penguasa sehingga orang beragama itu bisa menjalankan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Sementara negara ini juga butuh memerlukan bagaimana penulisan penyusunan dasar negara atau peraturan-peraturan kebijakan-kebijakan yang itu bersumber dari nilai-nilai agama sehingga tidak mengacu pada yang memisahkan agama dan negara. Tapi kita ini adalah negara yang berdasarkan simbiotik mutualisme. Juga bukan negara agama. Kita mengambil titik tengah. Lanjut. Nah, saya sedikit menyampaikan sebuah gagasan Abu Fatih, bahwa Islam dan Al-Quran itu ada interkoneksi antara mana asli dan signifikansi. Kenapa sampai saat ini masih terjadi perdebatan? Ya karena mereka tidak pernah ketemu. Yang satu bersifat tekstualis, yang satu bersifat substantif. Padahal dalam Al-Quran itu sejatinya muatannya adalah teks dan konteks. Ya, di situ ada dialektika. Jangan-jangan apa yang disampaikan atau yang difirmankan oleh Allah itu tidak sesuai dengan yang dipahamkan oleh atau yang dipahami oleh masyarakat, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pengarang atau autor ini. Sehingga muncullah yang kedua ini namanya lanjut Mas. Di situ ada maghza yang disebut dengan signifikansi dan mana asli. Mana asli itu adalah makna realitas masa lalu. Bagaimana sejarah perang saat itu. Sejarah bagaimana orang di dalam bersejarah. Tentu sesuai dengan konteks saat itu. Maka kalau ada yang mengatakan, wah, kalau begitu kan Al-Quran tidak bisa menjawab. Bukan begitu. Yang tidak sesuai, yang tidak relevan bukan Al-Qurannya. Yang tidak relevan adalah konteksnya. Ya, sekali lagi konteksnya. Sejarahnya yang berbeda. Tidak mungkin sejarah masa lalu dihadirkan, dipaksakan untuk bisa menjawab masa kini. Maka disinilah pentingnya maghza atau nilai di dalam Al-Quran yang bisa menjawab realitas dengan realitas masa kini yang nanti akan dihubungkan bagaimana realitas masa lalu dengan realitas masa kini. Lanjut. Nah, memahami agama itu tidak hanya sekedar ideologi atau ayat, tapi juga harus dipadukan dengan antropologi, ideologi, nas dan seterusnya. Kita contohkan saja, ketika Nabi membangun Ka'bah, itu sejatinya Nabi tidak menginginkan Ka'bah itu dibangun lebih atas, tetapi karena masyarakat Mekah saat itu ingin tinggi dengan kondisi kultur masyarakat saat itu kan menunjukkan status sosial, maka Nabi menghargai keputusan masyarakat saat itu sehingga Ka'bah kemudian dibangun seperti sekarang ini ya, apalagi sampai seperti sekarang. Zaman dulu, zaman Nabi tidak seperti saat itu. Ini namanya bagaimana Islam itu dia kawinkan, didialogkan dengan kondisi masyarakat setempat. Dalam bahasa Al-Quran itu yang disebut dengan bil hikmah. Ya, bil hikmah. Lanjut. Nah, ada sebuah teori Bapak Ibu sekalian atau adik-adik sekalian. Ini, ada teori iceberg. Kita ini sering menjustifikasi seseorang itu salah. Menjustifikasi seseorang itu tidak benar, jelek dan seterusnya. Itu terkadang hanya dilihat dari sisi luarnya. Maka dalam teori iceberg ini tidak boleh. Kita harus mendalami. Karena ada tren. Ya, tren. Tren ini yang bisa mengopinikan masyarakat. Ya. Nah, hadirnya para dai-dai yang intoleran ini bisa menyebabkan orang itu terbuai. Opini publik akan mengikutinya. Nah, kenapa? Ini karena ada struktur kebijakan ya yang mungkin belum begitu kuat, ya tradisi budaya dan seterusnya yang menyebabkan orang itu gampang paternalistiknya yang bisa menyebabkan orang itu gampang mengikuti. Ini juga struktur. Lalu muncullah namanya mental model. Mental model inilah yang membentuk pola pikir orang bisa nekat itu ya karena mental model. Peristiwa besar kemarin
bahwa yang namanya harga diri itu harus dibela. Muncul mental model, maka orang bisa membunuh. Itu contoh yang kemarin menjadi heboh. Bagaimana orang bisa membunuh atas nama agama, itu karena mental model. Karena itu perlu namanya sumber. Sumber kita yaitu sumber yang mapan. Bisa Al-Quran, bisa hadis sunnah, ijma qiyas. Nah kita punya selain Quran, hadis dan namanya Pancasila. Maka Pancasila ini bisa menjadi sumber mapan yang bisa menjawab problem kebangsaan dan keagamaan. Maka dari situlah kemudian naik lagi. Naik lagi ini mengubah paradigma, bagaimana paradigmanya itu diubah. Lalu kemudian kebijakannya diatur, ditetapkan, kemudian dibingkai, namanya reframing. Reframing itu membingkai dengan apa misalnya kampung-kampung modular, kampung-kampung Pancasila dilestarikan sehingga muncul reacting. Reacting itu menjawab apa yang terjadi, yang awalnya mereka ini misalnya radikal menjadi toleran, yang intoleran menjadi toleran, yang radikal menjadi lebih lembut. Lanjut. Nah, titik persinggungan ajaran agama. Dulu ketika terjadi pengeboman di WTC dan lain-lain, itu tokoh agama kumpul. Ya karena Islam dianggap sebagai agama teroris. Akhirnya tokoh agama berkumpul, sekitar 300-an tokoh agama hadir, kemudian mereka dipertemukan antara Quran dan Bible, lalu dicari kesamaan-kesamaannya. Oh ternyata semua agama, salah satu di antara agama Islam dan Kristen saat itu mengajarkan cinta Tuhan dan cinta sesama. Inilah sebagai kunci bagaimana kita beragama itu, esensi dari Islam, yaitu salam, yaitu ajaran yang damai. Nah, semua agama mengajarkan kedamaian berangkat dari cinta Tuhan dan cinta sesama. Lanjut. Nah, kita harus mewaspadai, dari sekalian, ada namanya komitmen keagamaan, di mana ini mengilhami manusia. Apa yang menjadi dampak? Yang pertama cinta kasih, pengorbanan, pengabdian. Tapi di sisi lain juga Allah juga dengan akal, ya, bagaimana manusia itu bisa membedakan baik dan buruk, sehingga perilaku buruk manusia itu juga apa yang tidak lepas dari apa yang diilhamkan oleh Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, ini sebenarnya agama, maka bagaimana akal itu bisa membedakan mana cinta kasih, mana perilaku buruk. Nah, sehingga la yastawi ashabun nar ashabun jannah. Ini sebenarnya nilai-nilai agama yang perlu dikembangkan sebagai komitmen keagamaan yang harus dipedomani oleh kita sebagai kelompok milenial. Lanjut. Nah, damai atau kedamaian adalah esensi agama. Harus dipahami itu. Sebaliknya, kekerasan atas nama agama itu sama dengan penyelewengan terhadap agama. Maka jangan sampai kita kemudian melakukan sebuah pengrusakan atas nama agama. Kita menghancurkan tempat ibadah dengan bacaan takbir bahasanya. Itu kan berarti menggunakan nama agama tapi untuk simbol-simbol agama untuk kekerasan. Lanjut. Ya, jadi kekerasan atas nama agama itu sebenarnya meruntuhkan bangunan agama itu sendiri. Lanjut, tinggal sedikit. Nah, seperti yang disampaikan oleh Gus Haris tadi, kita perlu mengidentifikasi, memetakan apakah benar sih ayat-ayat itu bisa memperkuat nilai kebangsaan kita. Ternyata di moderasi beragama ini sudah mengidentifikasi ada 4 plus 5 menjadi 9 nanti. Yang pertama adalah komitmen kebangsaan, yaitu bagaimana kita menerima dasar Pancasila, undang-undang, kemudian toleransi jadi indikator yang kedua, lalu anti kekerasan dan penerimaan terhadap tradisi. 4 hal ini saja kalau dilakukan oleh anak-anak muda, saya yakin moderasi beragama ini akan muncul di tengah-tengah masyarakat kita. Selain itu, ada 9 kata kunci, lanjut, ada 9 kata kunci yang menjadi indikator moderasi beragama. Yang pertama adalah kemanusiaan, bahwa agama itu mengajarkan kemanusiaan. Ya, nilai-nilai kemanusiaan apa? Ya, termasuk kemaslahatan umum yang kedua, kemaslahatan umum, kemudian adil, berimbang,
taat konstitusi, komitmen kebangsaan, dan seterusnya, penghormatan terhadap tradisi, anti kekerasan. Ini sebenarnya NU banget, aswaja banget. Maka kemarin saya sampaikan, mabadi khairu ummah itu sejatinya ada di sini. Tawasud itu ada di sini. Tapi karena program penguatan moderasi beragama ini punya negara atau pemerintah, maka istilah-istilah yang mengarahkan kepada ideologi pemahaman tertentu ini tidak begitu kental, tapi nilainya yang dihadirkan. Nah, ini sejatinya aswaja banget. Lanjut. Nah, muatan pesan keagamaan. Yang pertama adalah kita harus memajukan kehidupan umat manusia. Ini ajaran agama. Menjunjung tinggi keadaban mulia. Ya, menjunjung tinggi keadaban mulia, menjadikan nilai moral universal. Ya, kemanusiaan tadi. Maka di sini saya katakan, nanti ada quote-quote ya, bahwa orang berbuat baik itu tidak dipisah dengan, tidak dibatasi dengan agama tertentu. Kita boleh menolong seseorang itu di jalan atau dimanapun. Kita tidak harus tanya agamamu apa. Sebaliknya ketika kita terjatuh, kemudian ditolong, kamu agamanya apa? Misalnya, saya Kristen. Oh jangan, nggak usah. Saya cari yang Muslim saja. Nggak mungkin itu. Ya, inilah keadaban mulia itu justru akan hadir dengan nilai-nilai agama itu sendiri. Menghormati martabat kemanusiaan. Ya, memperkuat nilai moderat, mewujudkan perdamaian, menghargai kemajemukan, bahwa kita ini menjadi realitas yang tidak mungkin kita hindari. Kemajemukan ini. Lanjut. Nah, arah kebijakannya ini nanti penguatan cara pandang sikap praktik beragama. Ini yang pertama. Ya, kemudian peningkatan kualitas. Ya. Jadi nanti gini, penguatan moderasi beragama ini segmentasinya ini mengarah kepada semua komponen. Ya, semua komponen harus terlibat. Termasuk ormas Islam, ormas kepemudaan harus ikut terlibat. Nah, lanjut. Kita fokus pada yang pertama. Ini ya, lanjut. Yang pertama apa? Ini. Dalam strategi penguatan, kembali lagi tadi. Nanti kita masuk pada, nah ini, penyiaran agama, sistem pendidikan. Ini nanti peran pendidikan tinggi juga ada di nomor 2. Bagaimana penguatan moderasi beragama. Saya ingin nanti di perguruan tinggi, di Unusida, ini ada namanya rumah moderasi, rumah Pancasila atau apalah, nanti bisa kita kolaborasikan bagaimana membentuk ini. Ini sudah dibentuk di negara di perguruan tinggi yang lain. Saya kira Unusida sangat bisa untuk kita hadirkan penguatan moderasi beragama melalui rumah moderasi. Ya, pengelolaan rumah adat dan seterusnya. Santren, pendidikan dan pendidikan keagamaan lainnya sampai pengelolaan ruang publik. Ya. Nah, ini yang lanjut. Ini sudah kita miliki Bapak dan sekalian, adik-adik, modal sosial moderasi beragama, yaitu proses penyebaran agama yang damai. Ini tidak boleh dihilangkan ya. Akulturasi nilai agama dan budaya. Kita tahu bahwa Islam di Indonesia ini sangat indah, tidak ada paksaan, mendamaikan agama dan kebangsaan. Ini sudah tidak ada persoalan, sampai karakter masyarakat yang moderat dan toleran. Yang tidak kalah pentingnya peran ormas ini. Peran ormas tidak boleh dinafikan. Dan ini sudah ada di keaswajaan kita. Ya, kita aswaja ini sudah mengakomodir ke 5 hal ini. Lanjut. Faktor integrasi umat beragama. Kita ini punya kesamaan sebagai ciptaan Tuhan. Ciptaan Allah. Ya, kita tidak boleh kemudian karena perbedaan ini sehingga kita harus menjustifikasi orang ini, oh, kamu neraka kamu. Jadi kalau orang modern itu begini Bapak Ibu sekalian. Apakah kita tidak boleh mengatakan diri kita ini yang paling benar misalnya? Sebenarnya wilayah esoterik itu wilayah kita atau insidernya itu boleh bahwa kita ini agama yang benar. Tetapi yang tidak boleh adalah kamu yang salah. Ya, kamu yang salah. Jadi maka kita harus memperkuat keyakinan kita bahwa keyakinan kita sebagai ajaran yang paling benar itu keyakinan masing-masing agama yang tidak boleh mengatakan orang lain salah. Nah, sudahlah wilayah salah itu biarkan orang lain yang istilahnya dalam tanda kutip menikmati dengan apa yang tidak sesuai dengan keyakinan kita, tapi yang tidak boleh adalah
mengatakan orang lain salah. Sebaliknya, kalau kita ini, ya ini kan hukum alam ya. Kalau kita menyalahkan orang, pasti orang lain akan menyalahkan kita. Itu pasti. Maka bagaimana kita membangun sebuah keyakinan bersama atau kesepakatan bersama, kita harus memiliki prinsip kesamaan sebagai ciptaan Tuhan. Itu ada, selesai. Ya, yang kedua, kesamaan nilai ajaran agama. Bahwa setiap agama itu punya nilai ajaran yang sama. Keyakinan mungkin berbeda, ideologi berbeda, tapi syariatnya, tata kelolanya atau tata caranya bisa jadi ada yang sama, ada yang berbeda. Nah, maka tugas kita adalah mencari kesamaannya, bukan memperlebar perbedaan. Yang ketiga, kesamaan kepentingan damai dalam kehidupan bernegara. Kita butuh hidup damai. Ya, kita tidak ingin negara seperti negara-negara yang berkecamuk karena tidak bisa mengelola sumber dayanya. Oke. Ya, terakhir ini beberapa langkah strategisnya apa? Pengarus utamaan pengamalan nilai agama. Nah, jadi ya dalam para pemuda itu ya sudah diajarkan kepada generasi kita, adik-adik kita, mengamalkan nilai-nilai agama. Yang kedua, libatkan semua komponen dengan jejaringnya. Maka kenapa saya sekarang ini memanfaatkan media sosial? Ya karena ini sangat efektif. Saya tidak ingin follower banyak. Ya, terserah. Yang penting, misalnya ya, kalau di TikTok itu kan ada sampai beli follower itu ya, beli follower. Saya nggak beli. Yang penting mereka mau silakan baca. Ya, meskipun saya tidak sampai TikTok saya sampai dibaca atau dilihat orang sampai ribuan ya. Ada sih sampai ribuan, tapi tidak terlalu, bukan itu tujuan saya. Tujuan saya adalah bagaimana menyebarkan kebaikan, itu aja. Ya, mengkampanyekan kebaikan. Maka libatkan jejaring. Yang kedua, kembangkan literasi keagamaan. Melalui apa? Tulisan-tulisan. Quote itu perlu ditampilkan. Ya, perlu kita tampilkan. Jangan sampai kita ini dikalahkan oleh kelompok-kelompok yang memang tidak ingin negara kita ini damai. Nah, ini beberapa contoh ya. Lanjut. Pentingnya medsos ya, lanjut saja. Ya, saya kira semuanya sudah pengguna medsos semua. Nah, sekarang contohnya bagaimana? Ya, kita perlu menulis opini, mengkanter tulisan-tulisan orang. Nah, lanjut. Quote saya yang sudah beredar di media sosial, misalnya di sini sehebat dan seprofesional apapun manusia dalam menjalankan fungsinya pasti membutuhkan orang lain. Ya, orang lain ini tidak mungkin, ini tidak dibatasi agama tertentu. Maka manusia sejatinya hanya memainkan perannya masing-masing. Berbuat baik dengan sesama tidak dibatasi dengan tembok akidah dan teologi agama yang diyakini. Ini sempat ditanyakan oleh mahasiswa saya, S2, bahkan S2, tanya tentang ini. Apakah nggak apa-apa tuh Pak Ustaz, kita membantu orang, misalnya siapa yang nggak membolehkan, nggak bilang begitu. Ini nggak apa-apa. Kalau ada respon berarti bagus ya. Lanjut. Ada lagi, menciptakan kedamaian di tengah kehidupan umat manusia sama hanya memperkuat esensi agama. Sebaliknya membuat kerusakan atas nama agama justru meruntuhkan bangunan agama. Ini sudah saya tulis tadi sebenarnya di narasi itu, di slide, tapi sudah kemudian kita buat seperti ini. Kemudian ini yang satunya ini terkait dengan komitmen kebangsaan bisa diwujudkan melalui ketaatan kepada ulil amri tanpa mengurangi ketaatan kepada Tuhan dan Rasulnya. Banyak orang yang penting kita taat kepada Allah dan Rasulnya, kita tidak perlu taat kepada ulil amri. Padahal ini Al-Quran loh ini. Dan ternyata banyak orang yang terkecoh dengan pemahaman-pemahaman sepihak ya, tidak penting. Itu slide terakhir. Saya kira ini, mohon maaf agak panjang yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya masih banyak, tapi ini sudah karena model webinar, jadi tidak bisa kita maksimalkan seperti offline. Tapi mudah-mudahan ini bisa memberikan tambahan inspirasi untuk belajar bersama.